tentang kisah penghuni surga dan penghuni neraka. Selanjutnya monggo Ustaz untuk sampaikan ganti gamblang supaya kita juga merindukan nanti surga pun Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalan menuju ke surga pun Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang bahagia di pagi hari ini, di subuh hari ini kita bisa bertemu di masjid yang kita cintai ini, mengerjakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dalam pertemuan kita kali ini menggantikan beliau Ustadz Muslim yang sedang berhalangan hadir karena membimbing ibadah haji jamaah kaum muslimin. Dan kita atau membaca Al-Quran adalah bagian dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari berzikir, mengingat Allah, di mana zikir mengingat Allah ini keutamaannya sangat besar sekali. Di antaranya dia membuat hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya, dengan berzikir mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Demikian pula zikir ini disebutkan para ulama, semua ibadah itu tidak ada lagi dikerjakan di jannah. Tidak ada lagi yang dikerjakan di jannah. Di surga tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa. Ibadah yang masih tersisa, yang sampai surga tersisa adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga perkataannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah, dan seterusnya, atau ayat-ayat lain, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Penduduk jannah seperti malaikat. Ya, ibadahnya adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini keutamaan besar dari kita berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 tingkatannya kata para ulama. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang berzikir dengan lisan sekaligus hatinya. Berzikir dengan lisan sekaligus hatinya. Ini tingkatan yang paling tinggi dalam berzikir. Lisannya berzikir dan hatinya merenungkan makna zikir tersebut. Lisannya mengatakan alhamdulillah, 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 dan hatinya juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengatakan astagfirullah, 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 dan hatinya juga betul-betul memohon ampun kepada Allah, menghadirkan dia punya dosa sambil dia minta Allah agar mengampuni dosanya yang ini, dosanya yang itu. Dihadirkan ya. Lisan dan hati seseorang yang berzikir dua-duanya mengingat Allah. Ini yang paling tinggi. Ini, dan semakin tinggi tentunya semakin mendatangkan ketenangan pada seseorang. Demikian pula yang kedua adalah hatinya saja yang berzikir. Hatinya saja yang berzikir. Dia mengingat Allah walaupun mungkin lisannya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia sedang jalan di mobil melihat keagungan Allah, melihat pemandangan, maka dia dalam hatinya
tergambar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ketika dia sedang berada di kantor, kemudian ada orang yang mengajaknya berbuat maksiat, ada orang yang ingin menyuapnya, ada orang yang mengajaknya berbuat dosa. Walaupun dia tidak zikir, kemudian dia menolaknya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari berzikir mengingat Allah dengan hatinya, yang kemudian akan berpengaruh pada badannya tentunya. Orang kalau hatinya baik, badannya pun akan baik. Kemudian yang ketiga, berzikir dengan lisan saja. Ini yang paling rendah tapi tetap dapat pahala. Walaupun hatinya mungkin lalai. Walaupun dia sambil di kendaraan, sambil zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Walaupun ya kadang-kadang nyambung dengan hati, kadang-kadang enggak. Ini juga tetap dapat pahala. Maka bagaimanapun kondisinya, seorang berzikir mengingat Allah, tetap mendapat pahalanya. Hanya saja derajat dan tingkatannya berbeda-beda. Maka semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bisa banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita ketenangan hati dalam menghadapi kehidupan ini. Karena hidup ini butuh hati yang tenang, butuh hati yang bersih, ya, butuh terutama taufik dari Allah agar kita teguh dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dari surat As-Saffat ayat 50 sampai dengan ayat 61. Surat ini atau ayat ini, potongan ayat ini bercerita tentang seorang penduduk surga. Ayat sebelumnya berbicara tentang kenikmatan jannah, kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini membicarakan tentang di antara penduduk surga tersebut di mana dia memiliki seorang teman. Dahulu di dunia ketika dia masih berada di dunia, dan temannya ini ternyata ahlun nar, ternyata penduduk neraka. Apa sebabnya dan apa kisahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 50 dan 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. Allah mengatakan tentang penduduk surga, فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Maka sebagian mereka saling menghadap dengan sebagian yang lainnya, yatasaalun. Mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Di sini ditafsirkan atau dijelaskan, fa aqbala ba'du ahli jannah ala ba'din yatasaaluna an madihim wa ma hadatsa lahum fid dunya. Maka penduduk surga saling menghadap satu dengan yang lainnya, saling bertanya satu dengan yang lainnya an madihim, tentang dahulu bagaimana mereka, ya, dan tentang kehidupan mereka yang terjadi pada mereka di dunia. Subhanallah. Di antara nikmat jannah adalah ngobrol, Pak. Di antara nikmat penduduk surga adalah apa? Ngobrol. Tapi ngobrolnya penduduk surga tentang kebaikan. Ya, tidak ada obrolan ghibah, tidak ada obrolan menghina orang lain, tidak ada obrolan hasad, tidak ada obrolan yang kotor, obrolan yang buruk, obrolan yang menyerempet mencela atau mengolok-olok agama, tidak ada. Semuanya obrolannya adalah kebaikan. Obrolannya ketaatan pada Allah, obrolannya yang baik-baik. Antara obrolan-obrolan yang baik itu adalah an madihim, tentang apa yang terjadi pada mereka di dunia. Masa lalu mereka di dunia bagaimana? Ya, contohnya ayat ini. Dalam ayat lain banyak. Ya, Allah mengatakan tentang mereka, di antaranya mereka mengatakan qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'u. Innahu huwal ghafurur rahim. Kata mereka penduduk surga, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami di dunia ini bersama keluarga kami musyfiqin, merasa khawatir, merasa takut dengan Allah. Ya. Famanallahu alaina, maka Allah memberikan karunia, taufiknya, nikmatnya kepada kita. Wa waqana adzabas samum, dan menjaga kita dari adab yang pedih. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dahulu berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah. Innahu huwal barur rahim. Allah lah yang maha baik, Allah lah yang maha pengasih.
Di antaranya itu perkataan mereka, obrolan mereka. Sama, penduduk neraka juga ngobrol. Naudzubillah, tapi ngobrolnya ngobrol yang buruk-buruk, ngobrol kepedihan mereka. Ya. Allah mengatakan dalam surat yang lain, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun, ya. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun, tentang penduduk neraka, ya. Maka mereka saling menghadap satu dengan yang lainnya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Ya, mereka mengatakan sungguhnya kami orang zalim dahulu. Di antaranya mereka mengatakan masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak salat, wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami suka duduk-duduk memfitnah orang, mengejek orang, menggibah orang bersama mereka yang seperti itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Ya, jadi penduduk surga, penduduk neraka ngobrol. Ya, memang enak kalau ngobrol ya. Kalau kadang-kadang sampai malam nggak terasa. Ya. Tapi mereka mengobrolkan hal yang berbeda. Di antaranya Allah mengatakan tentang mereka, tentang penduduk surga ini, qala qailun minhum. Berkata salah seorang di antara mereka, inni kana li qarin. Dahulu aku memiliki seorang teman. Ya. Dijelaskan di sini dalam tafsir Mukhtasar, qala qailun min haula'il mu'minin, orang-orang yang beriman itu mengatakan di surga, inni kana li fid dunya sahibun munkirun lil ba'ts. Sesungguhnya aku di dunia ini dulu punya sahabat, punya teman. Munkirun lil ba'ts. Dia ingkar dengan hari pembalasan, ingkar dengan hari kebangkitan. Ini di antara sifatnya orang-orang musyrik, orang-orang kufur dari dulu sampai sekarang, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Sudah. Hidup ini di dunia saja, hidup ini hanya sekali saja. Maka manfaatkan semaksimal mungkin, ya. Mereka punya istilah apa ya, dalam bahasa Inggris itu work hard, play hard, ya. Kerja sekeras-kerasnya, nikmati senikmat-nikmatnya di dunia. Ya, udah enggak, ya karena kehidupannya hanya ada di dunia saja. Begitu akidah dan keyakinan mereka. Ya, kehidupannya di dunia saja. Ya, kehidupan ini hanya ada di dunia saja. Maka silakan bekerja di dunia dan nikmati senikmat-nikmatnya di dunia. Ya. Naudzubillah. Ya, maka begitulah mereka. Hanya terbatas ilmunya, terbatas pada urusan dunia saja. Tidak yakin dengan urusan akhirat. Adapun orang beriman yakin ada kehidupan setelah kematian. Yang semua amalan akan dibalas di sana. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Semua akan ada timbangannya, akan ada balasannya di akhirat. Sehingga orang mukmin punya kontrol dalam kehidupannya. Ya, sehingga dia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia enggak lihat. Karena dia bukan mencari pandangan manusia, bukan mencari pujian manusia, bukan mencari harta dari manusia untuk ketaatnya, dia mencari keridhaan Allah. Sebaliknya dia pun akan meninggalkan larangan-larangan walaupun manusia tidak melihat. Walaupun kalau mengerjakan larangan itu akan mendapatkan banyak kenikmatan dunia misalnya. Dia akan tinggalkan, kenapa? Karena urusan dia bukan hanya sekedar di dunia ini. Dia paham betul hal tersebut bagi orang-orang yang beriman. Ya, tapi bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak punya keimanan, tidak beriman dengan akhirat, maka urusan dunia menjadi urusan nomor satu bagi mereka. Karena tidak jarang atau bahkan seringkali kita jumpai orang-orang seperti itu buruk sekali urusan dunianya. Bahkan orang-orang jahat yang terkenal di dunia ini membantai jutaan manusia tidak beriman kepada akhirat. Tidak beriman kepada atau bahkan tidak beragama apapun, ateis, tidak beriman kepada Tuhan. Ya. Sebutlah nama-nama seperti Hitler gitu, Pak. Orang tidak beriman pada akhirat. Ya, membantai jutaan masyarakat Eropa di masanya. Sebutlah nama-nama Stalin, Joseph Stalin, tidak beriman pada akhirat. Membantai jutaan orang-orang Rusia. Nama seperti siapa yang baru-baru ini, orang Kamboja, Pol Pot, ya, pernah dengar? Pol Pot. Ya. Membantai jutaan masyarakat, tidak beriman pada akhirat. Mereka tidak beriman pada akhirat, tidak beriman pada kehidupan setelah kematian, sehingga enak-enak saja di dunia.
Kalau dunia selamat sudah selamat. Ya, padahal tidak demikian. Kehidupan setelah akhirat itulah kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan sebenarnya setelah kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya 60-70 tahun kita. Itu pun ya yang bisa dinikmati hanya sebagiannya saja. Ya, yang bisa dinikmati hanya sebagiannya saja. Orang kalau sudah sepuh, kalau sudah usianya mungkin di atas 60 sudah, segala kenikmatan dunia sudah berkurang. Ya, sudah berkurang bagi dia. Makan manis sedikit diabetes, makan asin sedikit darah tinggi, duduk sedikit semutan, berdiri sedikit pegel-pegel, makan keras sedikit untungnya copot, ya. Makan enak sedikit asam urat, ya. Sudah semuanya sudah ada penyakitnya, sudah ada efek sampingnya kelihatan semua. Ya. Sedikit sekali kehidupan dunia ini sebentar saja. Alhamdulillah kalau kita hanya sekedar menginginkan nikmat di dunia saja. Ya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Dahulu saya punya teman. Ya, penduduk surga mengatakan dahulu saya punya teman di dunia ini. Ya. Kemudian Allah berfirman menceritakan bagaimana apa yang dikatakan temannya. Dia menceritakan dahulu temannya bilang apa di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idhama a inna lamab'utsun. Yaqulu, teman saya dulu mengatakan, a innaka laminal musaddiqin, apakah kamu orang yang membenarkan akhirat, percaya sama akhirat, sambil mengingkari dan sambil meledek temannya yang beriman ini. Percaya sama akhirat, percaya kita bakal dihidupkan setelah kematian. Udah nikmati saja dunia ini. A innaka laminal musaddiqin, masa kamu bisa percaya sama akhirat? Ya, yang kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu tentang hal tersebut, nggak ada pembuktiannya. Coba kalau sekarang dibuka di alam kubur, atau dibuka di kuburan, bukan di alam kubur, dibuka di kuburan, mana ada orang yang digencet atau orang yang gimana atau diluaskan lapang, diluaskan kuburnya, kubur tetap segitu saja. Iya. Ya, kubur segitu saja, beda alam. Ya. Sudah beda alam, tidak bisa dibandingkan alam dunia dengan alam kubur. Ya. Alam rahim saja nggak bisa dibandingkan dengan alam dunia kok. Ya, sekarang mana ada kita yang bisa meringkuk 3 bulan misalnya Pak, di lemari ditaruh, suruh meringkuk 3 bulan di situ. Ya, mati ya Bu ya. Tapi kita dulu ketika bayi, ya begitu meringkuk dalam perut ibu kita. Ya. Allah menjadikan seperti itu bagi diri kita, dikasih rezeki bagi diri kita. Kalau sekarang dilakukan sudah nggak bisa. Ya. Itu antara alam rahim dengan alam dunia, apalagi alam dunia dengan alam kubur. Nggak bisa disama-samakan. Ya. A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Kata dia, kata temannya tadi yang kafir tadi, apakah kalau kita sudah menjadi mayat, a idza mitna, kalau kita sudah meninggal, wa kunna turaban, dan kita menjadi tanah, wa idhaman, dan tinggal tulang belulang, a inna lamadinun, apakah kita akan dibalas perbuatan-perbuatan kita di akhirat, padahal kita sudah seperti itu, bagaimana bisa dibalas? Ini kata temannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mudah membuat manusia dari tidak ada menjadi ada. Kita 100 tahun lalu ada buatan Mbak? 100 tahun lalu, insya Allah tidak ada yang 100 tahun lebih ya kelihatannya. Tidak ada kita 100 tahun lalu, sekarang kita ada, dan nanti kita akan tidak ada. Allah bisa membuat kita dari tidak ada sama sekali menjadi ada sekarang. Dan tentunya mudah bagi Allah, kalau apalagi masih ada tulangnya, masih ada jejak-jejaknya, masih ada bekas-bekasnya, untuk kemudian diadakan kembali. Satu hal yang sangat-sangat mudah bagi Allah. Tidak sulit bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari kematiannya. Wong dari nggak ada menjadi ada saja bisa. Apalagi dari pernah ada kemudian diadakan kembali. Ya. Maka orang tersebut ngecek temannya. Aidza kunna turaban wa idhaman. Aidza mitna, apakah kalau kita mati, kita jadi tanah semuanya, jadi jadi tulang belulang. Aina lamadinun, apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah dan kemudian dibalas segala amal perbuatan kita? Dia nggak percaya ada hari pembalasan. Sehingga itu tadi merusak orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, merusak manusia, merusak dunia, merusak akhirat.
merusak urusan akhiratnya. Maka dalam banyak ayat dan hadis tentang ibadah dan tentang akhlak, itu Allah dan Rasulnya sering menjadikan iman pada Allah dan hari akhir sebagai fondasinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Ya, jadi iman pada Allah dan hari akhir jadi pondasi untuk akhlak. Dan begitulah, orang yang imannya bagus maka keluar dalam bentuk akhlak dan muamalah dan tingkah laku yang juga baik. Sebaliknya kalau buruk, keluarnya juga akan buruk juga. Sebagian ulama tafsir dalam tafsir Tabari dan yang lainnya menceritakan kisah ini kisah pada masa lalu, atau kisah orang di dunianya ada pada masa lalu. Ini orang yang memiliki, disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabari, ya, orang yang memiliki harta, berserikat dalam urusan harta. Disebutkan ada 2 orang berserikat dalam urusan harta 8.000 dinar. Mungkin hasil hasil usaha bersama, mungkin warisan atau apapun juga. Maka dia membagi 2 harta ini, 8.000 dinar ini dibagi 2. Masing-masing mendapatkan bagian yang sama, yaitu 4.000 dinar. Yang satu temannya orang yang beriman kepada hari akhir. Yang satu orang tidak beriman kepada hari akhir. Dari 4.000 dinar ini, orang yang tidak beriman ini kemudian dia mengeluarkan 1.000 dinar untuk membeli rumah, tanah dan isinya. Dan ketika dia membeli rumah dan mau menempati, dia panggil temannya, dia undang temannya. Sini, lihat rumah saya, kita lihat-lihat, ya, saya beli rumah baru ini, diundang. Ya, maka dia pun datang melihat-lihat, oh ya sudah, temannya beriman kepada hari akhir. Maka sepulang dari tempatnya tadi dia mengatakan, ya Allah, aku ingin membeli rumah di jannah, aku ingin membeli rumah di surga, ya Allah. Maka dia infakkan 1.000 dinar dia untuk mendapatkan rumah di jannah. Kemudian temannya yang tidak beriman ini menikah. Dia bikin pesta, dia ambil 1.000 dinar, dia bikin pesta yang besar. Temannya tadi diundang lagi, temannya yang beriman ini diundang lagi. Ya, diundang, diajak makan. Terus setelah pulang, temannya yang beriman ini, ya Allah, aku ingin menikah dengan bidadari jannah. Maka dia infakkan 1.000 dinar dia. Sehingga masing-masing tinggal punya 2.000 dinar. Kemudian temannya ini di 2.000 dinar ini dia beli kebun. Dia beli perkebunan. Dia beli berbagai macam dan alat-alatnya sehingga nanti bisa investasi. Sehingga nanti tumbuh berkembang. Setelah membeli perkebunan ini, maka dia undang lagi temannya, lihat kebun saya punya kebun sekarang, saya punya perkebunan sekarang, usaha sekarang untuk investasi. Ya. Saya beli ini 2.000 dinar. Maka temannya yang satu ini kembali setelah pulang, ya Allah, saya ingin kebun di jannah. Saya ingin membeli kebun di jannah, ya Allah. Maka dia 2.000 dinar dia habiskan untuk membeli kebun di jannah. Habislah semua harta orang tersebut. Subhanallah. Ya. Begitulah orang punya visi akhirat dengan orang visinya hanya dunia. Terlihat diantaranya ketika dia mendapatkan harta. Apa cita-cita dia dengan hartanya tadi? Kalau orang visinya akhirat, cita-cita dia dengan hartanya, Masya Allah. Ya, ingin umroh, ingin haji, ingin bersedekah, ingin kebaikan. Itu yang menjadi himmahnya, yang dia pengenkan. Ya, tapi ahlu dunia ya seperti itulah, ingin nikah lagi, ya Pak. Ingin ingin beli rumah lagi, ingin tambah usahanya, ingin tambah kendaraannya. Enggak ada sedikit pun keinginan untuk urusan akhiratnya. Ini kalau ada kita sikap seperti itu, maka waspadalah, hati-hatilah. Ya, mengeras hati kita tandanya kalau urusan kita hanya dunia saja. Waktu pun berlalu, maka temannya yang beriman ini satu saat kekurangan uang. Dan dia ingin meminjam uang kepada temannya yang satu lagi. Maka datangi temannya, dan boleh orang mukmin muamalah dengan orang kafir, dengan orang non muslim, boleh-boleh saja, dan wajib dengan adil. Ya,
wajib dengan adil. Tidak boleh berbuat zalim dalam bermuamalah kepada orang non muslim, ya. Mentang-mentang orang non muslim misalnya, usahlah orang kafir utang tak usah tak bayar, nggak boleh. Ya, utang nggak mau saya bayar, orang kafir ini nggak usah dibayar, nggak boleh. Harus tetap adil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika wafat berhutang dengan orang Yahudi dan beliau punya barang gadaian, yaitu apa? Baju perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa dijual, dibayarkan hutang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjual baju. Dalam keadaan wafatnya Nabi punya hutang gadaian ini kepada orang Yahudi, ya. Maka boleh bermuamalah dengan orang kafir dalam urusan dunia. Kemudian dia punya hutang, dia punya kebutuhan, dia ingin berhutang kepada temannya, datang kepada temannya, yang mengatakan saya punya kebutuhan, saya ingin berhutang kepadamu sekian dan sekian. Maka temannya tadi itulah muncul celaan dari temannya, mana hartamu yang sama-sama kita punya harta? Ya, dulu kita sama-sama punya harta, sama-sama 4.000 dinar, mana hartamu? Ini saya sudah jadi rumah, sudah jadi pasangan, sudah jadi anak, sudah punya kebun yang saya bisa dapatkan hasil dari kebun tersebut, mana hartamu? Maka dia bercerita, harta saya sedekahkan di jalan Allah. Saya ingin rumah di jannah, saya ingin keluarga di jannah, saya ingin taman-taman di surga. Maka dia kaget. Hah? Berkatalah dia perkataan ini. Ya. Innaka laminal musaddiqin? Apakah kamu adalah orang-orang yang musaddiqin? Apakah kamu percaya dengan seperti itu? Percaya dengan surga, dengan bidadari, dengan adanya taman di surga, dengan adanya kebaikan-kebaikan surga. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman aina lamadinun. Apakah kalau kita sudah mati, sudah jadi tanah, sudah jadi tulang, apakah kita akan dibalas? Di sini keluarlah perkataan orang ini. Jangan begitu, jangan usah seperti itu. Ayo bareng sama saya, ya. Ayo bareng sama saya, udah kita bangun kembali kehidupanmu yang baik di dunia ini sudah. Hampir saja orang itu mengiyakan karena kebutuhan, tapi Allah melindungi orang tersebut. Ya, sehingga akhirnya sudah, kalau nggak mau menghutangi ya sudah, ya. Tapi dia pun akhirnya pergi, ya. Dan hampir saja dia terjebak oleh perkataan kawannya tadi untuk tidak peduli dan tidak beriman lagi dengan urusan akhirat dan hanya mementingkan dan hanya memikirkan urusan dunianya. Hampir saja. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaganya, maka dia pun pergi. Berlalulah kehidupan, kedua-duanya wafat. Dan inilah yang terjadi. Ya, yang satu masuk jannah, yang satu masuk neraka karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman di dunia. Maka begitu, teman di dunia kalau tidak dilandasi ketakwaan, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman dekat nanti hari itu, di hari kiamat akan jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Sama-sama beriman, di akhirat nanti akan lanjut pertemanannya, persahabatannya, kekeluargaannya akan lanjut di akhirat nanti. Tapi kalau tidak, akan menjadi musuh, ya, saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Maka inilah, satu masuk surga dan dia akhirnya bisa menyampaikan atau bisa melihat kondisinya, satu masuk neraka, naudzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, Qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala, orang ini penduduk surga tadi mengatakan pada teman-temannya, tadi dia kan ngajak ngobrol teman-temannya di surga. Hal antum muttali'un? Mau enggak kita sama-sama ngelihat? Ya. Mau enggak kita sama-sama melihat kondisi teman saya tersebut? Ditafsirkan di sini dalam tafsirnya, qala qarinuhul mu'min li ashabihi min ahli jannah ittali'u ma'i linara masira dzalikal qarin alladzi kana yunkirul ba'ats. Ayo kita lihat bareng-bareng dengan saya. Bagaimana penduduk neraka itu, bagaimana teman saya yang dulu mengingkari hari pembalasan, mengingkari hari kiamat. Subhanallah. Di antara azab bagi penghuni neraka, mereka bisa melihat nikmatnya penghuni surga. Azab yang menambah azab mereka. Di dunia saja begitu, Pak. Kalau kita sama-sama nggak enak semuanya, kondisi nggak enak semuanya, ya sudahlah. Saling memaklumi satu dengan yang lainnya. Toh semuanya sama-sama
sama-sama nggak enak, sama-sama dapat yang jelek. Ya. Tapi kalau ada kelompok yang tidak enak, kemudian di sana melihat kelompok yang penuh dengan kenikmatan, semakin menambah siksa bagi kelompok yang tidak enak. Yang satu mungkin di gerbong ekonomi yang padat, yang bau, yang mau selonjor aja susah, mau nggak bisa ngapa-ngapain. Sambil kadang dia melihat ada di gerbong eksekutif yang bisa tidur-tiduran, AC-nya dingin, makanannya enak-enak. Kira-kira semakin sengsara tidak, Pak? Semakin sakit. Begitulah adab di antara adab penghuni neraka. Dia bisa melihat penghuni surga. Sehingga semakin pedih terasa bagi hatinya adab-adab tersebut. Sambil melihat orang-orang yang berada di jannah. Dan di antara nikmat penghuni jannah, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah, bisa request untuk melihat penghuni neraka. Nah, contohnya ayat ini, dalilnya ayat ini. Ya, dia bisa request walaupun tidak ditampakkan terus-menerus, bisa request untuk melihat. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang saja manusia bisa bikin video call, ya. Orang kalau mungkin lagi satu di penjara, satunya bebas, dia mungkin bisa melihat temannya di penjara. Ya, tanpa dia harus masuk ke dalam penjara. Ini urusan manusia, ya. Urusan Allah tentunya lebih canggih lagi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmatnya, sehingga mereka bersyukur kepada Allah, ya, bahwa mereka karena mentaati Allah, karena beriman kepada Allah, karena mengerjakan kebaikan, meninggalkan dosa-dosa, akhirnya mereka selamat. Beda dengan orang-orang tersebut, orang-orang di neraka. Menjadi semakin nikmat dan kepuasan bagi mereka ketika melihat penghuni neraka tadi. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan di sini, qala hal antum muttali'un. Kalian mau nggak sama-sama saya melihat bagaimana kawan saya dahulu di neraka? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Fattala'a. Maka mereka pun sama-sama melihat fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka mereka melihat ternyata temannya itu sekarang berada di dalam dasar api neraka. Disebutkan di sini dalam tafsirnya, fattala'a huwa fara'a qarinahu fi wasti jahannam. Maka dia melihat dan kemudian dia lihat temannya ternyata fi wasti jahannam, di tengah-tengah neraka jahannam. Tengah-tengah jahanam ini kurang lebihnya yang terburuk di antara jahanam. Karena neraka jahanam itu paling tengahnya paling buruk. Kalau surga paling tengahnya yang paling tinggi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhirnya dia pun mengatakan kepada kawannya tadi, berkata kepada kawannya tadi ini, bisa komunikasi antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ya, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut, kata kawannya tadi, qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Qala, temannya yang beriman, penduduk surga tadi mengatakan, tallahi, demi Allah, in kitta laturdin, ya Allah, hampir-hampir saja kamu mencelakakan aku. Ya, hampir-hampir saja kamu mencelakakan aku ketika kamu mengatakan kepadaku untuk tidak beriman kepada hari akhir, dan hampir-hampir saja aku ikut dengan apa yang kau katakan dulu di dunia. Kalau saya melakukan itu, maka sekarang saya sama kamu celaka juga di akhirat. Nauzubillah. In kitta laturdin. Hampir-hampir saja engkau mencelakakan aku. Maka kekufuran adalah kecelakaan bagi seseorang. Ya, kekufuran, kemaksiatan adalah kecelakaan bagi seseorang. Walaupun orang melihatnya dalam kenikmatan, aslinya dia adalah keburukan bagi seseorang. In kita laturdin. Kemudian Allah mengatakan, orang itu mengatakan, walaula ni'matu rabbi lakunna minal muhdarin. Seandainya bukan karena nikmat dari Tuhan, lakunna minal muhdarin. Niscaya kami sudah dihadirkan di neraka. Subhanallah. Ya. Kalau bukan nikmat dari Allah, nikmat ketaatan, nikmat untuk meninggalkan maksiat, nikmat meninggalkan kekufuran, nikmat berada di atas iman dan Islam, maka ini nikmat dari Allah. Orang ini mengatakan, laula ni'mati rabbi, seandainya bukan laula ni'matu rabbi, seandainya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah. Kita bisa datang pagi-pagi ke sini salat subuh berjamaah, subhanallah, nikmat dari Allah. Kita bisa mengerjakan ibadah sunnah, nikmat dari Allah. Bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa puasa sunnah, bisa terhindar dari kekufuran,
terhindar dari maksiat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akan terasa hati kita di dunia dengan ketenangan hati dan akan lebih terasa lagi di akhirat dengan balasannya. Ya. Falaula dan semua kebaikan yang kita lakukan itu nikmatu Rabbi, nikmat dari Allah. Ya, maka jangan kita sombong dengan kebaikan kita. Minta pada Allah agar dimudahkan berbuat kebaikan. Di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Walaula nikmatu rabbi, seandainya bukan karena nikmat dari Tuhan, lakuntu minal muhdharin, niscaya aku sudah dihadirkan, dimasukkan ke dalam neraka seperti kamu. Naudzubillah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin." Afama nahnu bimayyitin. Ya. Ditafsirkan di sini dalam ayat yang ke-58, "Falasna nahnu ashabal jannah bimayyitin." Masih perkataan orang tersebut, kami penduduk surga tidak akan mati. Sama, penduduk neraka juga tidak akan mati, tapi penduduk surga tidak akan mati dalam kenikmatan. Penduduk neraka tidak akan mati dalam azab, ya. Bahkan saking dahsyatnya azab, mereka minta mati. Ya Malikul yaqdi alaina rabbuk, kata mereka, wahai Malik, penjaga neraka, mintalah kepada Tuhanmu agar dia matikan saja kita daripada disiksa terus begini. Tapi innakum makithun, enggak, kalian tinggal selama-lamanya di sini. Naudzubillah. Ya, azab tanpa akhir, tidak ada kematiannya. Sebagaimana penduduk surga, nikmat tanpa akhir, tidak terbatas, tidak ada kematian. Karenanya ketika Allah memberikan iman dan Islam pada kita, maka betul-betul bersyukur pada Allah. Jaga Pak sampai kematian datang menjemput kita. Inilah pondasinya. Pondasi kebaikan dunia, pondasi kebaikan akhirat. Orang beriman masuk surga pasti, ya, dengan keimanannya. Dan ini satu hal yang luar biasa, bukan hal yang sepele, bukan hal yang sembarangan. Masuk surga pasti. Ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini VVIP begitu ya, golongan VVIP, tanpa hisab, tanpa azab. Ada di antara mereka yang dihisab, tidak diazab, dihisab, deg-degan dihisab sama Allah, dihitung sama Allah, tapi bebas, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di antara mereka yang dihisab, diazab terlebih dahulu. Dihisab, diazab terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dia lakukan, namun akan dicabut dari neraka. Akan dicabut dari neraka untuk dimasukkan ke dalam jannah. Modalnya apa? Wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Betul-betul kita jaga nikmat ini dengan bersyukur pada Allah, dengan beribadah. Iya, kita punya dosa. Iya, punya salah, punya maksiat, dan enggak ada di antara kita yang enggak punya dosa, enggak punya maksiat. Banyak-banyak bertaubat pada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berbuat kebaikan kepada sesama di waktu-waktu yang masih tersisa ini. Ya, sehingga mudah-mudahan tetap terjaga iman tersebut. Nikmat yang sangat besar. Ya, selamat dari api neraka. Fama nahnu bimayitin, kami tidak dimatikan. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Illa mautatanal ula, kecuali kematian yang pertama. Ini kematian ketika seseorang di dunia, ya. Kematian yang pertama, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara dirimu, naudzubillah, dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala terus. Ya. Kematian sekali, kehidupan dua kali. Hidup sebelum mati dan hidup setelah mati. Dan kehidupan setelah kematian itu yang hakiki. Banyak orang berpikir bagaimana caranya hidup enak, tapi sedikit orang yang berpikir bagaimana caranya mati enak. Mati enak itu bukan matinya di dalam istana, di dalam hotel, bukan. Tapi mati enak adalah setelah kematian dia mendapatkan kenikmatan. Itulah matinya enak. Walaupun matinya di medan perang, berlumuran dengan darah, itulah mati yang enak, mati yang husnul khatimah. Dan ini yang perlu kita pikirkan dari dunia ini, ya. Dan di antaranya orang mukmin ketika beramal,
Dia akan memikirkan, apakah amal ini baik untuk alam kubur saya, untuk alam akhirat saya. Kalau baik maka dia kerjakan, kalau buruk maka dia tinggalkan. Itulah orang-orang beriman, sehingga Allah memberikan betul-betul kebaikan setelah kematiannya, di alam kuburnya, di alam akhiratnya. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman menjelaskan ayat ini atau melanjutkan kisah ini, inna hadza lahuwal fawzul azim limithli hadza falyamalil amilun. Inna hadza, sesungguhnya hal ini, mendapatkan nikmat surga, dijauhkan dari neraka, dapat kehidupan yang baik di akhirat. Ini yang dimaksud hal ini. Lahuwal fawzul azim. Inilah keberuntungan yang besar, keberuntungan yang besar. Segala kenikmatan dunia tidak akan ada apa-apanya kalau ketemu dengan neraka. Ya. Segala kenikmatan dunia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka, nggak ada nikmatnya apa-apa. Ya. Dan segala sengsara, segala susah, segala kesedihan di dunia tidak akan ada rasanya ketika masuk ke dalam surga. Dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang Allah masukkan ke dalam jannahnya. Hambanya yang paling sengsara di dunia, tapi di akhirat dia masuk surga. Dan Allah mengatakan, wahai hambaku, pernah mendapatkan kesulitan? La ya Rabb, tidak ya Rabb. Saya tidak mendapatkan kesulitan apa-apa. Padahal di dunia hidupnya susah demi kesusahan, tapi dia beriman kepada Allah. Allah masukkan sebentar ke surga, ditanya, pernah dapat nggak enak? Nggak pernah. Hilang semua nggak enak di dunia ini. Sebaliknya ada seorang hamba Allah, ashabun nar, penghuni neraka, sebentar dimasukkan neraka, dan dia di dunia itu seperti tadi Pak, muda foya-foya, tua kaya raya, matinya masuk neraka tapi. Ya. Dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku, pernah mendapatkan kenikmatan selama hidupmu? Tidak ya, tidak pernah saya merasakan nikmat apa-apa dalam kehidupan saya. Baru sebentar di neraka, padahal di dunianya dia hadapi dengan nikmat semua. Hilang semua kenikmatan tersebut. Dimithli hadza, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, fawzul azim. Ya, sebuah keberuntungan yang besar. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, sungguh dia telah beruntung. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, limithli hadza falyamalil 'amilun. Limithli hadza, untuk perkara yang seperti ini. Keselamatan akhirat, dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke surga, untuk perkara yang seperti ini, falyamalil 'amilun, hendaklah manusia beramal. Hendaklah orang-orang beramal. Maka begitulah jannah. Tidak didapat dengan santai-santai, tidak didapat dengan senang-senang saja. Didapat dengan amal soleh. Didapat dengan kerja keras, didapat dengan ketaatan kita kepada Allah di dunia ini. Tidak benar kalau ada orang mengatakan, kalau sudah takdirnya menjadi penduduk surga, ya sudahlah, santai-santai saja. Gak usah ngoyo ibadah, nanti juga masuk surga. Ya, gak benar seperti itu. Ya. Ada amal. Allah mengatakan, falyamalil amilun, hendaklah orang-orang beramal. Betul bukan sekedar dengan amalnya, tapi rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang membuat kita masuk surga ini didapat dengan orang beramal ketaatan, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Dia lakukan semuanya. Dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mendapatkan pahala di dunia ini. Falyamalil amilun. Hendaklah dia beramal untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan begitulah seorang muslim. Tujuannya akhirat, visinya akhirat. Dan orang yang seperti itu akan Allah bantu, akan Allah mudahkan urusan dunianya. Ya, sebaliknya orang-orang yang tidak punya iman atau imannya tipis, tujuannya hanya urusan dunia. Dan orang-orang yang seperti itu Allah jadikan kefakiran dalam hatinya. Gak pernah merasa puas dengan dunianya. Sudah dapat satu pengen dua, dapat dua pengen tiga. Ya, tidak pernah merasa puas. Alhaakumut
takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai mati baru dia merasakan bahwa yang dia lakukan sia-sia. Ini orang yang menjadikan dunia sebagai visinya. Orang beriman akhirat visinya. Bagaimana saya bisa beribadah pada Allah? Bagaimana saya bisa berbakti pada kedua orang tua? Bagaimana saya bisa membantu dakwah Islam? Bagaimana saya bisa membantu kaum muslimin? Bagaimana saya bisa mendirikan masjid? Bagaimana saya bisa memakmurkan masjid? Begitu visinya dalam kehidupan dunia. Dunia menjadi wasilah bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi orang kufur, naudzubillah, kadang urusan agama jadi wasilah untuk mencari urusan dunia. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Urusan agama jadi wasilah untuk mencari urusan dunia, dibalik sama dia. Padahal tujuan manusia semuanya ke akhirat. Dunia ini fasilitas. Ya, maka jangan kita jadikan fasilitas ini sebagai tujuan dan tujuan sebagai fasilitas. Jadikan tujuan sebagai tujuan dan fasilitas ini sebagai fasilitas yang mengantarkan kita pada tujuan kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas dari tafsir atau dari tadabbur dengan ringkas di surat As-Saffat ini, sebuah surat yang agung di antara surat-surat Al-Qur'an yang ini merupakan kitab yang menjadi pedoman bagi kita semuanya. Jangan kita sia-siakan ya sekedar banyak tersusun di rak buku kita. Kita ambil, kita baca, kita renungkan maknanya, kita pelajari, kita amalkan. Dan itulah kunci kemuliaan seorang manusia, baik pribadi maupun masyarakatnya. Ketika Al-Quran betul-betul terpatri di dalam dadanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Silakan jika ada. Yang bisa kita jawab. Yang tidak bisa ditanya kepada yang lainnya. Ya. Bagaimana zikir itu diucap atau cukup? Kemudian kalau di sholat itu, kalau tahu saya itu diucapkan tapi hanya didengar. Iya. Eh, Kalau yang dimaksud zikir adalah membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, maka bagi yang mampu diucap, dia akan menjadi ini ketika diucapkan. Ya. Yang dimaksud zikir hati tadi adalah berzikir mengingat Allah dengan hatinya. Berupa rasa takut pada Allah, sehingga mendatangkan rasa tawakal kepada Allah, rasa cinta pada Allah, dan lain sebagainya. Dengan hatinya. Jadi, tapi kalau zikir, ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akan teranggap dengan lisan. Ya, dengan lisan. Jadi, bagi yang mampu tentunya. Sebagian orang mungkin ada kelemahan di lisannya sehingga tidak bisa membaca, ya sudah, semampu dia. Tapi kalau yang kita yang mampu, ya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti itu. Adapun bacaan sholat, betul sebagian ulama mengatakan ketika membaca sholat sir, di antara kadar minimalnya adalah seseorang membaca yang terdengar dengan dirinya sendiri. Ketika membaca sholat yang sir, ya, sholat duhur berjamaah misalnya, kan imam tidak membaca, tidak mengeraskan bacaannya, maka kita pun membaca Al-Fatihah. Dan inti yang sepakat bahwa tidak dengan diam membaca dalam hati, itu tidak benar. Kalau kita diam saja Allahu Akbar, diam saja baca Al-Fatihahnya di hati. Ya, ini enggak benar. Ulama mengatakan bagaimana kadarnya, ada yang mengatakan kadar minimalnya adalah orang baca didengar dirinya sendiri. Ya. Enggak perlu terdengar sampingnya, dirinya sendiri cukup. Alhamdulillah. Seperti itu dengan lirik. Ya, keluar suaranya. Ya, itu banyak yang berpendapat seperti itu. Jadi untuk sholat yang sir, ya, semua semua bacaan-bacaannya, bukan hanya Al-Fatihahnya, demikian pula ketika sujudnya, tahiyatnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Kalau tidak ada kita cukupkan, insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan atau kita bahas ayat-ayat lain pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.